Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di minggu ini kita akan membahas tentang Material Requirement Planning atau MRP, yang biasa disebut dengan MRP. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait MPS dan juga RCCP atau Rocket Capacity Planning. Ya, Material Requirement ini posisinya berada di sini. Jadi setelah kita membuat MPS, lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat MRP atau Material Requirement Planning, yang kemudian nanti akan kita bandingkan atau kita analisis dengan menggunakan CRP atau Capacity Requirement Planning. Nah, Material Requirement Planning ini merupakan metode perencanaan dan pengendalian pesanan dan inventory untuk item-item yang tergantung atau dependent pada item-item yang ada di tingkat level yang lebih tinggi. Nah, jumlah item yang hendak diproduksi pada tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah item yang diperlukan pada tingkat di bawahnya. Tentu saja, jadi MRP ini menentukan berapa jumlah material yang diperlukan untuk membuat produk akhir. Kapan dan berapa jumlahnya, ya seperti itu. Nah, jadi MRP merupakan suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Nah, menurut Diamit, MRP dapat didefinisikan sebagai suatu alat atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen permintaan yang saling bergantung. Nah, permintaan dependen ini adalah komponen barang akhir seperti bahan mentah, komponen suku cadang, dan subrakitan di mana jumlah persediaan yang dibutuhkan tergantung terhadap jumlah permintaan item barang akhir. Nah, sebagai contoh ini, dalam perencanaan produk sepeda. Nah, jadi permintaan dependennya apa? Itu berupa aluminium, ban, jok, rantai sepeda, dan lain-lain. Ya. Jadi permintaan dependen itu adalah permintaan material yang dibutuhkan untuk membentuk dari produk akhir tersebut. Jadi itu tergantung jumlahnya itu dan jenisnya material apa tergantung dari produk akhirnya. Nah, MRP ini sangat bermanfaat bagi perencanaan kebutuhan material untuk komponen yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh komponen lain atau dependent demand. Nah, sistem MRP mengendalikan agar komponen yang diperlukan untuk kelancaran produksi dapat tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. MRP ini akan memberikan peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan dengan lebih baik karena ada keterpaduan dalam kegiatan yang didasarkan pada jadwal induk. Nah, tujuan dari perencanaan kebutuhan material adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin ketersediaan material, item atau komponen pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal induk produksi dan menjamin ketersediaan produk jadi bagi konsumen. Jadi, untuk menjamin ketersediaan produk jadi bagi konsumen. Ya, yang kedua, menjaga tingkat persediaan pada kondisi minimum. Yang ketiga, merencanakan aktivitas pengiriman dan aktivitas pembeliannya. Oke. Nah, di dalam MRP ini ada input-outputnya ya. Input yang menjadi input MRP itu adalah yang pertama, product structure file atau kita bisa sebut bill of materialnya. Lalu MPS, Master Production Schedule, dan juga Inventory Master File. Ya, berisi tentang tingkat stok, persediaan, kemudian load size, lalu ada nilai safety stoknya. Nah, output yang dihasilkan apa dari MRP? Output yang dihasilkan adalah plan order release. Ya, plan order release ini nanti berupa work order, purchase order, dan scheduling. Ya. Lalu input MRP ini saya jelaskan satu persatu ya. Jadi MPS tadi. MPS ini yang sebelumnya kita sudah pelajari, jadi merupakan suatu pernyataan definitif tentang produk akhir. Dan item apa yang direncanakan perusahaan untuk diproduksi, ya, berapa kuantitas yang dibutuhkan,
pada waktu kapan dibutuhkan dan bila mana produk itu akan diproduksi. Nah, MPS ini disusun berkaitan dengan pemasaran, rencana distribusi, perencanaan produk, dan juga perencanaan kapasitas. Nah, untuk yang kedua, input yang kedua adalah Bill of Material atau BOM, merupakan daftar dari semua material, parts, dan subassembly, serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Nah, Bill of Material ini dibuat untuk menentukan banyaknya setiap material yang dibutuhkan untuk setiap periode waktu. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya ada struktur produk atau Bill of Material seperti ini ya, seperti gambar ini. Ya, ini adalah produk and itemnya. Bisa dikatakan ini laci ya. Laci ini nanti terdiri dari beberapa komponen. Ya, dan ada komponen yang isinya adalah sub-IC seperti ini. Nah, sub-IC ini untuk bukaannya ini ada papan bukaannya, lalu ada skrup atau baut. Nah, bentuknya seperti ini, struktur Bill of Material. Nanti di belakang kita akan jelaskan kembali. Ya, jadi di sini menggambarkan bahwa material-material apa saja atau komponen apa saja yang menyusun menjadi suatu produk. Tentunya di sini harus dilihat jika berupa sub-IC, nanti akan ada komponen lagi di level yang paling bawah, seperti itu. Nah, Bill of Material ini berisi informasi nama dan jumlah komponen-komponen yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kita lihat bahwa di sini ada part komponennya, lalu ini adalah quantity. Quantity untuk membuat item produk tadi. Ya. Lalu BOM merupakan daftar terstruktur yang menunjukkan hubungan antara produk jadi dengan berbagai macam komponennya. Ya, BOM berguna untuk menspesifikasikan produksi, pembebanan biaya, dan sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Nah, ini adalah contoh untuk multi-level produk. Jadi, suatu produk itu memiliki struktur yang multi-level. Jadi, dia di sini terdapat sub-IC, ini ada komponen, lalu ini sub-IC. Nah, di sini ada sub-IC, sub-IC lagi. Ya, di sini ada sub-IC. Di sini juga ada sub-IC. Jadi di dalam sub-IC ada sub-IC, ada rakitan lagi. Ya, kalau misalnya di dalam rakitan tersebut ada rakitan lagi, makanya nanti ada sub-IC seperti itu. Jadi ini multi-level produk, strukturnya multi-level. Nah, kemudian input yang ketiga adalah inventory status atau item master. Merupakan suatu file yang berisi informasi status tentang material, parts, sub-assemblies, dan produk-produk yang menunjukkan kuantitas on hand, kuantitas yang dialokasikan, waktu tunggu yang direncanakan, ukuran lot, stok pengamanan atau safety stock, kemudian kriteria lot sizing, toleransi untuk scrap atau hasil, dan berbagai informasi penting lainnya yang berkaitan dengan suatu item. Nah, lalu tadi setelah kita proses inputnya, maka output yang dihasilkan dari MRP ada 3. Ya, secara umum, yang pertama MRP Primary Report. Jadi merupakan suatu laporan utama MRP yang sering disebut dengan singkatan laporan MRP. Nah, biasanya menggunakan salah satu format horizontal dengan waktu dalam buket biasanya dalam periode mingguan, dan format vertikal dengan waktu dalam tanggal. Nah, kemudian MRP Action Report. Sering disebut juga sebagai MRP Exception Report, yang memberikan informasi kepada perencana tentang item-item yang perlu mendapatkan perhatian sesegera dan merekomendasikan tindakan-tindakan apa yang perlu diambil. Nah, MRP Action Report ini memberikan kepada perencana suatu metode yang efektif dan efisien dalam memprioritaskan di mana harus memberikan perhatian sehingga fokus perhatian dapat diarahkan pada item-item yang diinformasikan dalam laporan itu. Nah, jadi misalnya ada material yang contohnya ada dalam proses QC, kemudian ada sekian persen cacat, atau mungkin ada item material yang belum datang, seperti itu. Nanti akan ada action reportnya. Kita harus apakan dengan adanya kasus seperti ini. Ya, biasanya jika ada cacat,
Ya, tentunya harus diperkirakan untuk apakah cacat tersebut masih bisa diperbaiki untuk bisa digunakan kembali, atau kita harus pesan kembali, tentunya dengan rank lead time yang harusnya lebih cepat karena mungkin segera digunakan produksi, atau misalnya material tersebut terlambat datang. Nah, itu harus dilihat apakah material tersebut berada pada proses tahapan awal atau tahapan tengah dan akhir. Ya, kalau di proses awal artinya kita harus reschedule. Ya, karena kita tidak bisa memulai proses tanpa material tersebut. Tapi kalau misalnya itu prosesnya berada di tengah atau di akhir, kira-kira kita harus perkirakan apakah kita bisa memulai proses di awal dahulu selama beberapa hari misalnya, baru nanti kita kejar untuk material bisa datang tepat waktu di saat proses yang kedua. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini MRP Action Report ini sangat penting untuk membantu kita dalam monitoring hal-hal yang terkait dengan material. Lalu yang ketiga adalah MRP Packing Report. Ya, jadi digunakan untuk memudahkan menelusuri sumber dari kebutuhan kotor untuk suatu item. Jadi menggunakan packing reports, perencana menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diakibatkan oleh adanya pesanan. Berdasarkan informasi ini, perencana dapat menyelidiki alternatif pada level ini dan pada level yang lebih tinggi dalam BOM. Oke. Nah, keunggulan MRP ini apa? Yang pertama, itu memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif, mengurangi harga jual, mengurangi persediaan, layanan yang lebih baik kepada pelanggan, kemudian respon yang lebih baik terhadap tuntutan pasar, kemampuan mengubah schedule master, dan yang terakhir mengurangi biaya setup dan waktu menganggur atau idle time. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama, kurangnya komitmen dari manajemen puncak dalam mengimplementasikan MRP. Ya, MRP dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem lain, lebih dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri dalam menjalankan operasi perusahaan daripada sebagai suatu sistem yang terkait dengan sistem lain dalam perusahaan atau suatu bagian dari keseluruhan sistem perusahaan. Jadi kelemahan MRP yang ketiga, mencoba menggabungkan MRP dengan JIT tanpa memahami betul karakteristik kedua pendekatan tersebut. Yang keempat, membutuhkan akurasi operasi tentunya. Yang kelima adalah kesulitan dalam membuat penjadwalan yang terinci ya, karena terlalu banyak material biasanya kita agak kesulitan. Nah, lalu untuk format MRP sendiri itu seperti ini formatnya. Jadi nanti ada item di sini, lalu ada order quantity-nya berapa, lead time, safety stock, dan ini adalah periodenya dalam mingguan, yakni gross requirement, schedule receipt, on hand inventory, net requirement, plan order receipt, plan order release. Ya, nanti kita akan bahas ya bagaimana cara mengisi MRP ini. Nah, jadi schedule MRP ini nantinya akan memberikan informasi tentang kapan suatu komponen itu harus dipesan, kemudian berapa jumlah yang harus dipesan, kapan produk akhir itu harus dikerjakan, kapan produk harus dikirim kepada pelanggan. Nah, jadi keempat informasi ini yang nanti akan kita dapatkan ketika kita akan membuat MRP. Nah, ini adalah pengertian-pengertian ya tentang isi dari format MRP ini. Yang pertama, ada istilah namanya gross requirement. Itu merupakan total permintaan dari suatu item atau bahan baku untuk masing-masing periode waktu. Jadi untuk produk akhir, independent demand item diperoleh dari MPS. Lalu untuk komponen penyusun, dependent demand-nya diperoleh dari item induk atau item yang memiliki level di atasnya dikalikan dengan kelipatan tertentu sesuai dengan struktur produk dan kebutuhannya. Nah, nanti kita akan lihat di belakang sampai contohnya selesai. Oke, lalu schedule receipt ini merupakan jumlah item yang akan diterima pada suatu periode sebagai order yang telah dipesan dari supplier maupun dari order produksi. Lalu on hand ini merupakan jumlah persediaan yang ada pada suatu periode waktu tertentu. Yang on hand ini sebenarnya juga persediaan seperti itu. Persediaan yang ada di tangan kita, on hand seperti itu. Nah, lalu net requirement ya. Net requirement ini merupakan jumlah kebutuhan yang sebenarnya atau bersih yang dibutuhkan pada masing-masing periode untuk memenuhi kebutuhan item pada gross requirement. Nah, lalu plan order receipt, jumlah dari pemesanan yang direncanakan. Jadi rencananya akan datang berapa yang belum tiba.
Lalu plan order release adalah informasi dari sistem MRP yang menunjukkan itemnya apa, berapa banyak, dan kapan dibutuhkannya. Lalu lot size adalah jumlah satuan order yang dipesan atau diproduksi. Nah, lead time adalah selang waktu antara barang mulai dipesan dari supplier sampai dengan barang itu diterima. Atau selang waktu antara barang mulai diproduksi sampai dengan barang tersebut jadi. Ya. Lalu on-hand quantity, tadi jumlah persediaan yang ada pada suatu periode. Safety stock adalah jumlah persediaan pengamanan yang harus ada dalam inventory. Nah, ini kita lihat dulu terminologi MRP-nya. Jadi, dalam terminologi MRP, periode waktu atau time period disebut bucket dan biasanya 1 minggu. Ya, jadi dalam mingguan. MRP ini mengendalikan inventory dan produksi dengan menggunakan konsep time phasing, yakni menghitung waktu penyelesaian produk akhir, di mana perhitungan berjalan mundur untuk menentukan kapan setiap komponen harus dipesan. Oke, jadi berhitungnya mundur ya untuk kapan material tersebut harus dipesan. Mundurnya itu sesuai di time-nya tadi. Lalu, untuk menyusun rencana kebutuhan dan waktu pemesanan serta penyelesaian pekerjaan, langkah dasar proses MRP ini terdiri dari 5 tahapan. Oke, kita lihat. Tahap yang pertama yaitu menentukan kapan pekerjaan harus selesai atau material harus tersedia agar MPS itu terpenuhi. Lalu tahap yang kedua, netting, yaitu perhitungan kebutuhan bersih atau jumlahnya antara selisih kebutuhan kotor dan keadaan persediaan. Yang ketiga, tahap ketiga, yaitu loading, yaitu perhitungan untuk menentukan besarnya pesanan setiap individu berdasarkan hasil perhitungan nettingnya. Ya, loading ini merupakan proses penentuan ukuran pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih untuk satu atau beberapa periode sekaligus sehingga dapat meminimalkan persediaan. Oke. Tahap yang keempat, offsetting, yaitu perhitungan untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan perencanaan pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih nettingnya tadi. Ya. Jadi berisi tentang rencana pemesanan diperoleh dengan mengurangkan waktu awal tersedianya kebutuhan bersih yang diinginkan dengan waktu tunggu lead time. Ya. Untuk menentukan waktu tanggal perintah pesanan tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi, waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi pemesanan atau birokrasi perusahaan, ya, waktu yang dibutuhkan untuk kedatangan pesanan mulai dari saat pemesanan sampai kedatangan pesanan, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk proses inspeksi pesanan. Ya. Jadi memang barang datang itu tidak bisa langsung kita gunakan ya, biasanya harus melalui proses inspeksi dulu oleh quality control. Setelah quality bilang oke, baru kita bisa gunakan. Itu pun harus melalui sistem gudang dulu, data masuk, baru ada data keluar dari gudang dan baru kita bisa gunakan. Lalu tahap yang kelima adalah explosion, yaitu perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih bawah berdasarkan atas rencana produksi. Jadi mengulang tahap 1 sampai tahap 5 untuk setiap komponen. Ya, jadi cukup banyak. Ya, kalau dibuat flowchart seperti ini. Yang pertama start dulu. Oke, kita tentukan gross requirement-nya, GR. Lalu kita hitung NR-nya, net requirement-nya. Kita tentukan plan order receipt-nya, seberapa besar ukuran lot-nya. Ya. Kita tentukan berapa lot. Kemudian hitung project on hand-nya. Lalu kita tentukan plan order release-nya. Tergantung dari lead time. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan di dalam MRP. Ya. Di sini asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat mengoperasikan MRP antara lain. Yang pertama, tersedia data file terintegrasi yang berisi data status persediaan dan data tentang struktur produk. Jadi harus ada datanya, lengkap, teliti, dan update. Lalu lead time untuk semua item diketahui dan dapat diperkirakan. Ya, terkendalinya setiap item diketahui atau dapat diperkirakan. Tersedianya semua komponen untuk setiap perakitan pada saat pesanan perakitan tersebut dilakukan. Jadi maksudnya agar jumlah dan waktu kebutuhan kotor dari perakitan tersebut dapat ditentukan. Jadi diasumsikan bahwa komponen itu ya, ketika kita butuh, ya waktu lead time-nya itu dikatakan tepat. Pasti datang. 3 hari kemudian datang. Seperti itu. Nah,
Pengadaan dan pemakaian terhadap komponen dapat bersifat diskrit. Proses pembuatan suatu item bersifat independen, tidak tergantung terhadap proses pembuatan item lainnya. Nah, baik, jadi ini adalah contoh soal ya. Jadi untuk ilustrasi MRP di sini ada data-data yang diketahui. Yang pertama ada struktur produk atau bill of material. Di sini saya contohkan adalah produk 100. Dia memiliki sub-SI yang terdiri dari rakitan komponen 121 dan juga komponen 122. Nah, ini adalah merupakan tabel struktur produk ya. Jadi untuk setiap tingkatan struktur produk memiliki levelnya sendiri-sendiri. Jadi untuk item produk akhir di sini item 100 itu merupakan level 0 ya. Lalu untuk item di bawahnya persis ya, di sini nanti akan menjadi level 1 dan di bawahnya lagi akan menjadi level 2. Nah, di sini makanya saya tuliskan di sini. Lalu ini adalah deskripsi untuk item ya. Untuk item 100 ini merupakan produk akhir dan untuk 110 ini merupakan sub-SI atau sub-assembling dari komponen 121 dan juga komponen 122. Nah, keterangan terkait jumlah per induk itu di sini diartikan bahwa ya, untuk item 100 ini jumlah item per induknya adalah 1 ya. Oke, jadi untuk membuat item produk 100 tentunya produk 100-nya cuma 1 item saja. Ini. Nah, lalu diketahui untuk item 110 jumlahnya per induk adalah 2. Maksudnya adalah untuk membuat induk yaitu produk 100 ini ya, 110 ini dibutuhkan 2 item. Jadi untuk membuat 101 item produk 100 itu membutuhkan sub-SI-nya 110 sebanyak 2. Nah, ini artinya seperti itu. Lalu untuk item 121 ya, ini untuk membuat item produk 100 ini dia membutuhkan 121-nya sebanyak 4 item. Nah, lalu untuk 122 ini jumlah item per induknya adalah 8. Artinya adalah untuk membuat produk 100 ini 1 item produk 100 itu membutuhkan 8 komponen ya. Di sini 8. Lalu jika diketahui bahwa per komponen di atasnya yang diketahui ya, maka di sini nanti tinggal kita lihat saja. Nah, untuk komponen di atasnya tentunya kalau produk 100 karena di item produk jadi dia tidak ada komponen di atasnya lagi ya. Tapi untuk item yang 110 ini produk item di atasnya adalah 100 ya. Untuk membuat 100 produk 100 ini ya sebanyak 1 item, maka dia membutuhkan 2 ya. Ini sama nih, 2 ini 2. Lalu untuk 121 ini ya, kita lihat bahwa dia untuk per komponen di atasnya itu diketahui 2. Jadi komponen di atasnya 121 ini adalah 110. Kita lihat bahwa untuk membuat 1 item produk 100 ini dia membutuhkan 4 ya, sedangkan untuk membuat 1 item produk 100 110 nya membutuhkan 2. Artinya untuk membuat
110 ini 121-nya membutuhkan berapa ya. Paling mudah caranya adalah dengan membaginya. Jadi jumlah per induknya itu ada 4 dibagi dengan kebutuhan yang di atas ini. Jadi sini 4 dibagi dengan 2 sehingga jumlah per komponen di atasnya adalah 2 untuk 121. Lalu untuk 122 ini kan kita lihat bahwa jumlah per induknya 122 itu tadi adalah 8 ya. Dan komponen di atasnya adalah 110. Ya, untuk komponen di atasnya itu adalah 2. Jumlah yang membutuhkan 2. Sehingga untuk per komponen di atasnya untuk 122 untuk membuat satu item 110 maka 8 ini dibagi dengan 2 ya, sehingga per komponen di atasnya untuk 122 adalah 4. Nah, ini adalah penjelasan untuk struktur produk atau BOM dari produk 100 ini ya, dari tabel ini. Nah, lalu data lain yang kita butuhkan adalah data induk item produk. Di sini ya, di sini berisi tentang data catatan induk item yang diketahui per Sabtu 1 Juli. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat datanya terdiri dari lot size, ya, on hand, on order, due date, lead time, teralokasi, safety stock, dan ada keterangannya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap item itu memiliki lot size ya. Lot size itu adalah ukuran setiap kali produksi itu berapa banyak. Jadi satu kali produksi di sini untuk item 100 jumlahnya adalah 240 pieces ya. Artinya lalu untuk item 110 sekali produksi itu jumlahnya 400 pieces. Untuk 121 ini sekali produksi itu jumlahnya 2400. Lalu yang item 122 ini sekali produksi adalah 6000. Nah, on hand ini adalah melambangkan jumlah persediaan yang ada di gudang kita atau on hand yang ada yang kita pegang, istilahnya seperti itu. Dari sini ketahui itu on hand atau persediaannya sekian. Lalu on order ini adalah istilah untuk ada pesanan di luar yang akan datang nantinya. Jadi sudah ada pesanan on order yang sedang berjalan yang akan datang. Nah, due date ini adalah batas waktu due date untuk produksi. Lalu lead time ini adalah lead time untuk setiap item ini sampai dia dibutuhkan, misalnya dia di jangka waktu sampai dia mulai produksi tadi sampai selesai seperti itu. Lalu teralokasi ini adalah ada item yang nantinya akan dialokasikan tertentu. Nah, safety stock ini adalah untuk pengamanan. Jadi ini juga diketahui. Keterangan ini kita lihat bahwa di sini untuk item 100, 110 dan 121 adalah dibuat. Artinya dibuat di dalam pabrik ya. Jadi ini nanti yang akan kita buat MRP-nya. Lalu untuk produk yang dibeli ini ya, ini kita buat MRP-nya untuk catatan kapan material tersebut harus datang. Nah, lalu data-data lain yang kita butuhkan di dalam MRP, kalau ini data urutan proses ya, ini nanti kita gunakan untuk CRP. Ini data induk stasiun kerja juga kita gunakan untuk untuk CRP ya. Lalu ini ada data untuk jadwal induk produksi MPS, ini kita gunakan untuk membuat MRP nanti. Jadi diketahui dalam minggu pertama sampai dengan minggu ke-12
itu kuantitasnya masing-masing sekian. Ini merupakan hasil dari peramalan yang sebelumnya kita kerjakan ya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya untuk membuat MRP ini? Ya, kita lihat. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat itu ya, ini adalah untuk menghitung MRP tadi dari soal yang saya berikan ya. Tadi kan diketahui di sini data-data banyak tadi ya, seperti ini ilustrasinya tadi ya. Nah, ini kan data-datanya diketahui seperti ini. Nah, kemudian ini cara mengerjakannya atau cara menyelesaikan untuk MRP ini ya, ini saya buat di dalam bentuk Excel chart seperti ini. Kita lihat bahwa data-data yang kita gunakan yang pertama adalah NPS-nya. Ya, NPS-nya dalam periode minggu ya, atau periode yang ditentukan di sini sudah diketahui. Lalu catatan induk item ini tadi ya diketahui. Ada item, lot size, on hand seperti itu. Lalu ada struktur produknya. Ya, lalu tadi yang sudah dibahas sebelumnya bahwa MRP itu kan memiliki format dalam membuat laporan MRP-nya. Nah, tadi formatnya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk formatnya nanti akan seperti ini, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya di presentasi tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa ya, kita tulis di sini jumlah pemesanannya tetap. Oke, ukuran pesanan atau lot size-nya untuk item 100. Jadi kita mulai dulu MRP itu dari item yang di produk akhir ini. Kita mulai kerjakan dulu dari produk akhirnya. Jadi dari item 100 ini dulu, baru 110, 121, dan yang terakhir 122. Jadi per level, kita mengerjakannya per level. Tadi kan ini yang item 100 ini kan level 0. Ini kan level 0 kan. Lalu 110 ini adalah level 1 dan ini adalah level 2. Nah, jadi kita kerjakan per level dulu untuk MRP-nya. Pertama kita kerjakan yang level 0 dulu dari item 100 yaitu produk akhirnya. Nah, di sini ukuran lotnya diketahui 250 unit ya. Ini sudah diketahui datanya dengan lead time. Waktu prosesnya lead time-nya itu adalah 1 minggu. Nah, 1 minggu. Oke. Nanti kita lihat. Nah, GR ini adalah gross requirement. Jadi, ini adalah kebutuhan kotor kita, yaitu kebutuhan kotor kita berasal dari MPS. Jadi, ini adalah MPS. Oke. Jadi, sekarang ini kita hilangkan dulu. Ya, seolah-olah ini kosong. Kita akan coba untuk mengisinya bersama-sama. Nah, pertama kan kita dapatkan tabelnya masih kosong seperti ini. Ya, kita isi gross requirement ini diisikan oleh nilai dari perencanaan MPS. Jadi ini adalah sama dengan ini. Ya, gross requirement untuk item 100 karena dia merupakan produk akhir. Keinginan kebutuhan kita untuk produksi itu sebanyak MPS-nya. Jadi ini sama dengan ini. Sama dengan MPS-nya, ya. Lalu kita lihat bahwa schedule receive atau rencana akan menerima, item 100 ini, ya. Rencananya berapa? Nah, kita lihat bahwa rencana menerimanya adalah 250 on order
ada on ordernya adalah 250. Ya, kita lihat di sini. Jadi due date-nya adalah tanggal 3 Juli. Artinya dia berada di minggu pertama ya. Jadi schedule receive-nya itu akan diterima paling lambat tanggal 3 Juli di sini. Oleh karena itu kita taruh SR-nya itu di minggu yang pertama, 250 unit. Nah, selanjutnya dari sini baru kita bisa hitung ya. Nah, sebagai catatan bahwa kita lihat yang kita buatkan MRP-nya itu tadi ya, itu 100, item 110, dan juga 121 ya, karena kita buat sendiri. Nah, yang ini adalah karena dia dibeli. Nah, kita lanjut lagi ke item 100. Berarti selanjutnya kita hitung apa lagi ya. Setelah kita dapatkan ini, lalu kita hitung NR-nya dulu, net requirement-nya. Nah, kita lihat bahwa net requirement itu adalah kebutuhan kotornya, kebutuhan bersihnya, net ya. Kebutuhan bersihnya artinya adalah, kita lihat, kita cek dulu ya sebelumnya bahwa di sini tidak ada on hand ya, tidak ada persediaan sebelumnya. Di awal bulan dia tidak ada persediaan, jadi di sini 0. Oke, kita tulis dulu. Jadi net requirement-nya adalah kebutuhan kotornya dia 500 ya. Kebutuhan dia, kita mau produksi 500 ya, kemudian akan ada datang 250, artinya yang harusnya kita produksi 500 tapi ada kedatangan 250, jadi kita kurangi dengan 250, lalu kita tambahkan dengan persediaannya ada 0, sehingga di sini kita lihat bahwa yang harus kita produksi itu sebanyak 250. Artinya adalah kita masih harus produksi di sini. Nah, dengan 250 ini untuk item 100, kita lihat bahwa ukuran lotnya dia sekali produksi adalah 250 unit. Jadi sama. Karena ukuran lotnya sama ini ya, 250 kebutuhan netnya. Jadi dengan ukuran 250 artinya kita butuh lot berapa gitu. Caranya adalah NR ini ya dibagi dengan ukuran lotnya. Ukuran lotnya adalah 250. Sehingga kita membutuhkan satu lot. Ya, satu lot. Nah, plan order request ya, yang direncanakan untuk minggu ini harus ada, sehingga adalah satu lot ini, satu lotnya ini adalah 250. Nah, kemudian plan order release, nya ini adalah 250. Ya, harusnya di minggu sebelumnya, di minggu 0 ini dia sudah mulai ada produksi untuk item 100 karena dia harus tersedia di minggu pertama ini. Nah, artinya lead time-nya itu di situ. Nah, nanti kita akan lihat lagi. Nah, dari sini di minggu pertama ini, maka kita lihat jadi persediaannya jadi berapa gitu. Persediaan akhir bulan dari minggu 1 ini akan menjadi persediaan awal untuk minggu yang kedua. Jadi di sini persediaan berapa? Kita hitung ya bahwa net requirement-nya tadi adalah 250. Kemudian plan order request ya yang jadinya akhirnya diproduksi adalah 250 ya. Sehingga di sini kita bisa lihat
Nah, balik ya. Jadi plan order request-nya ini yang akan kita produksi ini udah rilis, udah kita request, sudah fix 250, kita kurangi dengan net requirement. Net requirement ya, sehingga di sini tidak ada persediaan. Karena apa? Karena di sini adalah rencana kita untuk produksi 250. Ya. Ternyata kebutuhan kita net requirement-nya juga 250. Artinya kita tidak memiliki persediaan. Nah, makanya sini 0. Lalu kita lanjut di minggu yang kedua. Minggu yang kedua ini kita lihat ya, gross requirement-nya itu 500. Oke, lalu setelah itu kita lihat tidak ada untuk item 100 ini schedule receive on ordernya tidak ada. Jadi on ordernya cuma ini saja, kedatangannya di 250 di minggu yang pertama karena tanggal 3 itu tadi 3 Juli. Nah, lalu karena sini schedule receive tidak ada, di sini on hand-nya juga 0. Kita hitung net requirement-nya. Net requirement-nya itu adalah tadi ya, kebutuhan kita mau produksi rencananya 500 ya. Lalu ternyata di sini tidak ada persediaan ya, tidak ada persediaan. Jadi kita kurangi 0. Kita kurangi 0 dan di sini juga tidak ada schedule receive ya. Jadi kita kurangi 0 lagi. Hasilnya adalah 500. Nah, hasilnya adalah 500. Nah, di sini berapa lot? Karena ukuran lotnya adalah 250, maka di sini adalah ukuran lotnya. Yang kita lihat 500 ini, 500. Karena requirement kita 500 dibagi dengan ukuran lotnya 250. Jadi kita butuh ukuran lotnya adalah 2. Ada 2 lot. Karena satu lot itu 250 unit. Nah, sehingga di sini rencana kita untuk produksi di minggu kedua adalah sesuai dengan net requirement-nya, sesuai dengan lotnya. Karena 2 lot, jadi di sini kuantitinya adalah 500. Nah, lalu plan order release itu berapa plan order release-nya? Karena di minggu yang kedua ini harus sudah selesai 500, sedangkan lead time untuk memproduksi item 100 itu 1 minggu. Jadi dia harus sudah mulai produksi di minggu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, sehingga ini plan order release-nya adalah di sini 500. Jadi 1 minggu sebelumnya dia mundur. Jadi di minggu pertama ini harus sudah mulai produksi untuk item 100. Nah, seperti itu maksudnya lead time ya. Nah, setelah di sini baru kita hitung POH-nya. Nah, kita hitung POH-nya. On hand-nya untuk di minggu kedua ini berapa ya? Kita lihat bahwa rencana produksinya poreknya adalah 500. Kemudian rencana produksi 500 dan kebutuhannya juga 500. Jadi dikurangi 500 ini NR-nya, sehingga tidak ada sisa produksi ya, tidak ada persediaan. Oke. Nah, lalu ini yang berbeda ini minggu ketiga. Kita lihat di minggu ketiga. Gross requirement-nya adalah 550. Ya, lalu kita lihat di sini juga tidak ada persediaan dan tidak ada SR-nya, schedule receive-nya tidak ada. Jadi, net requirement-nya berapa? Kita lihat. Kebutuhan kotornya adalah 550. Ya, tidak ada rencana menerima. Jadi, tidak ada yang bisa mengurangi. Dan juga tidak ada persediaan. Jadi, tidak ada yang bisa mengurangi. Jadi, dikurangi 0 sama dengan 550. Artinya,
rencana net kebutuhan kita produksi adalah 550. Nah, 550 ini berapa lot? Kita lihat. 550 ini dibagi dengan 250. Dia membutuhkan 2,2 lot. Oke. Jadi, kalau di dalam sistem MRP ini, ketika dia bicara tentang lot, artinya kita tidak bisa lalu lotnya adalah 2,2 lot seperti ini. Nah, ya karena dia bukan lot for lot ya. Jadi kita harus hitungan lotnya harus genap. Jadi ketika lebih dari 2 lot seperti ini, maka yang kita akan produksi adalah 3 lot. Nah, jadi tadi kan 2,2 kebutuhannya. Ya, karena sekali produksi 250, ya kita tidak bisa memecah angkanya. Jadi kita harus produksinya digenepin. Jadi 2,2 kita bulatkan menjadi 3 lot. Jadi kita produksi 3 lot. Oleh karena itu, poreknya di sini atau plan order request-nya di sini adalah 3 lot. Jadi 3 lot ini kita kalikan dengan unitnya 250 sehingga rencana produksi kita di minggu yang ketiga ini adalah sebenarnya 750. Ya, karena faktor lot tadi. Nah, lalu plan order release-nya berapa? Plan order release-nya itu 1 minggu sebelumnya. Jadi di sini di minggu yang kedua dia harus sudah mulai produksi untuk 750 unit untuk item 100. Jadi dia mundur ke belakang 1 minggu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat rencana kita produksi ini kan 750. Maka dengan melihat kebutuhan net requirement-nya hanya 550, artinya kita akan memiliki sisa item. Jadi akan ada persediaan. Nah, persediaannya berapa? Jadi di sini 750 ini kita kurangkan dengan net requirement-nya ini 550. Sehingga masih ada persediaan di akhir minggu yang ketiga ini adalah sebanyak 200. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan untuk minggu yang keempat. Nah, minggu yang keempat ini kita lihat terus requirement-nya itu 500. Oke, jadi kita hitung NR-nya berapa. Jadi dia kebutuhannya 500. Ya. Tidak ada schedule receive, jadi tidak ada yang mengurangi. Tapi dia memiliki persediaan di awal minggu atau di akhir minggu 3 ini sebanyak 200. Jadi kita tinggal produksi berapa sisanya? 500 dikurangi 200 sama dengan 300. Oke, 300 ini kita lihat berapa lot dia. Ya, 300 dibagi dengan 250 unit sehingga kita harus produksi 1,2 lot. Lihat, ingat bahwa di sini tidak bisa kita produksi 1,2. Kita harus genap. Ya, karena memiliki ukuran lot sebanyak 250 unit sehingga di sini kita akan produksi sebanyak 2 lot. Lalu karena 2 lot sehingga plan order request-nya itu sebanyak 2 lot dikali dengan 250 unit. Jadi kita harus produksi sebanyak 500 unit. Nah, plan order release-nya adalah 1 minggu sebelumnya. Jadi 500 unit ini harus sudah mulai produksi di minggu yang ketiga. Sini 500. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita hitung sekarang POH-nya. POH-nya plan on hand-nya, ya persediaannya ada berapa di minggu yang keempat ini. Karena kita merencanakan produksinya adalah 500,
Ya, maka kita kurangkan dengan kebutuhan kita, net requirement-nya hanya 300, sehingga kita masih punya persediaan sebanyak 200. Nah, ini kita hitung sampai periodenya selesai. Ya, ini saya buat rumus di sini ya, biar supaya kalau di Excel bisa kita tarik ke belakang, lebih cepat menghitungnya. Ya, jadi NR ini adalah dari gross requirement nih dikurangi dengan schedule receive dikurangi dengan POH. Nah, sini hasilnya. Lalu dari sini nanti kita lihat dia produksinya berapa. Karena ini lebih dari 250, tentunya ini 2 lot ya. 2 lot, sehingga karena dia 2 lot, jadi dia 500. Minggu keempat dia harus sudah produksi 500. Seperti ini. Lalu on hand-nya jadi berapa? Itu dari porek nih dikurangi dengan net requirement. Jadi sisanya masih ada persediaan 125. Nah, jadi rumusnya nanti akan ada di 2 item ini, NR dan juga koreknya. Oke, dari sini kita tarik saja ya. Nah, kita lihat di sini. Saya hitung lagi ya. Jadi karena ini net requirement-nya 375, jadi dia 22 lot. 2 lot itu artinya 500 unit. Jadi dia harus produksi seminggu sebelumnya, harus sudah mulai. Dan sini maka persediaannya adalah, kita tarik saja sekian. Nah, lalu kita lihat di sini butuhnya 425. Jadi di sini juga butuh 2 lot. Nah, 2 lot dia butuh untuk koreknya 500. Ya, ini adalah 1 minggu sebelumnya. Nah, ini kita tarik lagi. Sehingga nanti persediaannya masih sisa sebanyak 75. Oke. Untuk yang minggu ke-8, ya ini berarti butuh 2 lot. Ini 500. Seperti itu. Jadi sisa produksinya akhirnya di minggu 8 adalah 75. Nah, ini tadi rumusnya saya tarik ke sana ya. Jadi nanti biar ngitungnya lebih cepat. Tapi secara logika tadi sudah saya jelasin di awal. Ya, nanti jika masih ada pertanyaan, bisa langsung kontak saja. Nah, lalu ini kebutuhannya 475, jadi dia 2 lot ya. 2 lot aja di sini 500. Jadi persediaannya masih sisa di sini 25. Oke. Lalu sini butuh 475. Ini 2 lot 500. Nah, seperti ini cepat. Ini karena NR-nya 525, jadi dia lebih dari 2 lot ya, artinya di sini 3 lot. 3 lot itu artinya 3 ini dikali dengan 50, 750. Sehingga masih ada POH di minggu ke-11 itu sebanyak 225. Nah, di sini produksi NR-nya di minggu ke-12 adalah 325. Jadi sini dia butuh 2 lot. Sini 500 poreknya. Jadi sudah harus mulai produksi di minggu ke-11 500 dengan sisa atau dengan POH-nya di minggu 12 ada 175. Oke, saya harap di sini sudah paham untuk yang MRP di item ini. Cara menghitungnya sama untuk item di bawahnya. Itu sama. Ya, kita lihat di sini. Setelah kita menghitung untuk MRP yang di item di level 0 ini, lalu kita beranjak ke level 1. Di sini level 1-nya adalah 110. Nah, kita lihat bahwa untuk membuat item 100, itu 110-nya itu butuh 2 unit atau 2 komponen 110. Jadi 2 pieces 110 itu membentuk 100, item 100, seperti itu ya.
gambarannya. Jadi di sini ya kita buat format MRP-nya sama. Ya di sini yang beda hanya item. Di sini tulisan item 110. Lalu ukuran pemesanannya, ukuran lotnya di sini berbeda ya. Jadi tadi diketahui di sini 110 lot size-nya adalah 400. Dengan on hand, dia memiliki on hand 600 dan ada on ordernya 400. Di due date-nya di minggu kedua ya, karena di tanggal 10 Juli. Ya, jadi di sini kita masukkan ke dalam tabel saja. Jadi ini bagaimana cara mengisinya? Ya, misalnya ini masih kosongan ya isinya. Kita lihat. Ini masih kosongan. Nah, untuk mengisi gross requirement di item 110 ini, yang kita lihat adalah ya di plan order release-nya. Yang kita lihat adalah plan order release-nya. Nah, di sini itu kita masukkan ke dalam sini. Tapi sebagai catatan bahwa tadi itu sesuai struktur produk bahwa item 110 itu ya jumlah itemnya adalah 2 untuk membuat item 100. Jadi porelnya ini kita kalikan dengan 2 untuk mendapatkan gross requirement. Jadi gross requirement di sini adalah 2 dikali dengan porelnya ini. Porelnya ini masing-masing semua. Nah, jadi dari sini kita tarik saja hasilnya. Nah, seperti ini. Lalu tadi ada data diketahui bahwa ada on order 400. Oh ya, ini ada salah ya, tadi harusnya on ordernya itu 350. Oke. Ya, ini on ordernya 350. Artinya tadi kan ini on order 30 di tanggal paling lambat 10 Juli. 10 Juli itu masuk ke minggu yang kedua. Jadi ini 350 ada rencana datang di minggu yang kedua. Lalu di sini juga diketahui on hand-nya 600. Artinya ya di sini ada on hand di periode 0. Ini ada 600. Oke, nah sekarang cara menghitungnya sama seperti yang tadi. Kita hitung dulu NR-nya berapa. NR itu sama dengan kebutuhan kita, gross requirement ini dikurangi dengan rencana yang akan datang tidak ada di sini, dikurangi dengan on hand-nya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 400. Lalu dengan 400 ini ya karena satu lot yang 400 unit, jadi kita butuhnya satu ya, satu lot dan foreknya di sini. Berarti karena satu lot sama dengan 400 di sini 400. Nah, kita lihat lead time-nya adalah 2 minggu. Jadi dia ke belakangnya sini ada 2 minggu di sini harusnya. Nah, dari sini kita lihat on hand-nya berapa. On hand-nya berapa? Jadi karena rencananya terencana dalam 400 ini ya kita kurangi dengan net requirement yang 400. Jadi 0. Oke, sekarang kita lihat untuk yang minggu kedua. Minggu kedua ini ya berarti net requirement-nya berapa? Kita lihat. Gross requirement-nya 1.500 dikurangi ada rencana datang 350 dikurangi dengan on hand-nya tidak ada. Jadi rencana diproduksi adalah 1150. 1150 ini adalah berapa lotnya? Kita hitung. 150 dibagi 400 yaitu sekitar 2,8 lot. Artinya adalah kita bulatkan 3 lot. 3 lot ini
satu unitnya 400, jadi sama dengan 1200. Nah, 1200. Nah, ini lead time-nya 2 minggu. Jadi dia ada di sini. Di periode 0 ini harusnya sudah mulai 1200 untuk item 110. Nah, seperti itu. Lalu kita hitung lagi. Sekarang yang periode ketiga. Oke, ini belum ada on hand-nya. Ini kita hitung dulu on hand-nya berapa. Jadi dari sini, karena rencana produksinya adalah 1200, dikurangi dengan net requirement. Hasilnya adalah 50. Jadi masih ada on hand-nya 50 di minggu yang kedua. Nah, sekarang kita hitung minggu yang ketiga. Kita hitung dulu NR-nya. NR-nya sama dengan gross requirement ini. Kemudian kotak dikurangi dengan jewel receive-nya 0. Dikurangi dengan on hand-nya ada 50. Sehingga kita dapatkan net requirement-nya 950. 950 ini berapa lot? 950 dibagi dengan 400 unit 2,3. Jadi kita akan produksinya sebanyak 3 lot. Yang kita bulatkan di sini 3 lot artinya 1200. Nah, ini baru kelihatan. Lead time-nya 2 minggu. Jadi dari sini plan order release-nya adalah mundur 2 kali. 1, 2. Jadi di sini ada 1200. Nah, saya ingin lihatin ini 1200 ini. Jadi item 110 ini sudah harus mulai produksi di periode minggu pertama seperti itu, sehingga di minggu yang ketiga dia sudah siap, sudah ready. Nah, artinya di situ lead time. Nah, sehingga di sini kita lanjut lagi, kita hitung on hand-nya. Jadi rencananya produksi akhirnya adalah 1200 dikurangi dengan net requirement-nya 950. Jadi masih ada sisa 250. Nah, perhitungan ini kita hitung seluruhnya sampai selesai, sampai nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tadi item 100 tadi kita udah hitung, item 110. Nah, ini kita lihat sampai dia selesai. Kita lihat di sini ya, bahwa nah, di sini yang saya katakan tadi, lead time-nya 2 minggu. Ya, jadi di sini dia akan mulai produksinya untuk porelnya ini yang minggu ketiga. Dia harus sudah mulai di sini di minggu pertama. Begitu juga dengan ini 800 ini, itu dia harus sudah mulai di sini di minggu yang kedua. Nah, di sini yang tadi. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lihat ya, untuk item yang selanjutnya yang 121 dan 122 ya, karena dia merupakan komponen pembentuk 110. Jadi tentunya nanti di sini ya, gross requirement-nya itu sama dengan hasil plan order release dari 110 ini. Jadi ini plan order release-nya di sini nanti. Nah, plan order release-nya nanti akan ini, yang ini. Nah, ini adalah plan order release untuk mengisi gross requirement dari 121 ini. Tapi kalian harus lihat dulu bahwa 121 ini untuk membentuk 110 tadi per komponen di atasnya berapa gitu. 121 ini untuk per komponen di atasnya adalah 2. Sehingga ya, plan order release-nya
ini 110 ini ya, itu kita kalikan 2 ya, karena 121 ini membutuhkan tadi 2 ya. Jadi di sini kita kalikan 2, makanya di sini 1200 ya porelnya. Di sini gross requirement-nya jadi 2400. Karena kita kalikan 2, ini juga 800. Lalu dari sini kita kalikan jadi 1000 kali 2 jadi 1600. Nah, seperti itu. Untuk menghitung semuanya di sini sama. Ya, sampai kita mendapatkan porelnya ini. Plan order list. Begitu juga dengan ini ya, satu item 122. Item 122 itu di sini ya, dia per komponen di atasnya itu dia membutuhkan 4 ya untuk membuat 110, sehingga di sini porelnya yang 110 ini ya, minggu pertama ini contohnya 1200 ya, untuk gross requirement-nya di minggu pertama item 122 itu kita kali 4, jadi 1200 kali 4 adalah 4800. Jadi ini kita kali 4 semua, ini kita kali 4 menjadi gross requirement untuk item yang 122 ini. Nah, dari sini maka kita dapatkan gross requirement itu, lalu kita hitung sama caranya seperti tadi. Nah, dari semua keseluruhan itu, nah kita akan dapatkan plan order list ini yang terakhir. Nah, lalu kita buat rekapan atau kita buat summary bahwa rencana pelaksanaan produksi plan order list-nya untuk item 100, 110, dan 121 per 1 Juli adalah sekian. Ini adalah hasil porelnya ya. Ini adalah hasil porelnya nih sebagai contoh. Ya, 121 itu porelnya minggu pertama adalah 2400, minggu kedua 2400, ketiga 2400, ini sekian sampai minggu ke 6. Oke, jadi ini 2400 ya. Lalu 110 ini 1200, 800, 1200, 800. Oke, jadi ini hasil plan order list-nya, kita buat rangkuman seperti ini. Nah, ini untuk rencana pembelian 122, karena tadi di catatan bahwa 122 ini adalah dibeli, artinya walaupun kita hitung MRP-nya ini ya, tapi ini adalah merupakan suatu rencana pembelian ya, bukan rencana untuk kita buat item ini, seperti itu. Nah, saya rasa sekian penjelasan saya tentang MRP. Jadi nanti akan saya share untuk cara menghitung dari MRP ini dari chart Excel-nya nanti, supaya untuk latihan kalian bagaimana lebih memahami untuk menerapkan MRP ini. Baik, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.